sekarang saya mewakili dari teman-teman semua, Pak. Bila mana Bapak jadi presiden, kan kita warga Tionghoa sudah diketahui bahwa kita kaum minoritas, Pak. Jadi bagaimana Pak Anies untuk ibaratnya buat orang Tionghoa lah gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Atau harapannya apa, Pak? Harapannya tentu kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, Pak. Kita walaupun kita minoritas, tapi kita senantiasa selalu orang Tionghoa tuh cinta tanah air, Pak. Cinta kepada negara Indonesia. Jadi kita supaya diberikan satu kesempatan yang lebih baik lagi atau bagaimana gitu. Oke, terima kasih. Oh, Ibu, Pak Henry daftar mau jadi menteri, Pak. Selamat siang, saya mewakili ibu-ibu Pak Anies. Saya mau bertanya, seandainya Bapak terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, apakah Bapak akan mensupport kami ini yang beragama Kristen dalam pembangunan gereja, dalam kebaktian, dalam kegiatan-kegiatan gereja? Terima kasih, Pak. Nama Ibu maaf? Sani Felicia. Bu Sani. Pak Henry dan Bu Sani kelihatannya setara. Satu tentang bagaimana dengan masyarakat minoritas Tionghoa, kemudian bagaimana dengan gereja-gereja perizinan. Nah, saya cerita Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan cerita ini, Bapak Ibu? Bila saya mengatakan besok akan melakukan A, B, C, yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, okay? Yang mendengarkan tidak bisa membantah, karena akan itu imajinasi, Bapak Ibu. Akan itu hayalan, bukan kenyataan. Jadi saya bisa mengatakan akan apa saja, Bapak Ibu. Dan Ibu juga tidak bisa yakin, benar nggak ya dia kerjain. Dari mana bisa tahu? Jadi, the best predictor of future behavior is your past behavior. Rekam jejak masa lalu adalah prediktor terbaik atas rekam jejak besok. Bapak Ibu juga kalau merekrut orang itu kan ditanyai kemarin sudah ngapain, apa yang Anda sudah hasilkan, apa prestasi Anda kemarin. Itulah yang menentukan kira-kira besok akan berprestasi apa. Tapi kalau ditanya besok akan ngapain, oh bisa ngarang, Bapak Ibu, bisa ngarang. Jadi saya di sini saya akan sampaikan pada Ibu yang bukan ngarang, Bapak Ibu, tapi yang konkret. Apa yang konkret itu? Contoh sekalian, di Jakarta komunitas Tionghoa itu memiliki aspirasi untuk bisa membangun kembali gerbang pecinan yang sudah tidak ada sejak zaman Jepang, dihancurkan oleh Jepang waktu itu. Gubernur demi gubernur nggak ada yang mau melakukan itu. Kenapa? Ya ada kompleksitas katanya, tapi kompleksitas apa kita nggak tahu. Tidak pernah bisa dikerjakan, tidak pernah bisa dikerjakan. Selalu mereka memiliki kesulitan. Lalu saya katakan, apa masalahnya? Bila di tanah ini kita menginginkan kesetaraan, maka siapa saja berhak untuk bisa mengekspresikan budayanya di tanah ibu kota yang di situ kita menempatkan semua setara. Alhamdulillah, gerbang pecinan itu sekarang terbangun dan tidak ada masalah sama sekali. Di Jakarta, bahkan kami mencoba untuk menyelesaikan problem-problem IMB yang sudah menaun. Di beberapa tempat pengurusan IMB di Jakarta sudah hampir 40 tahun, Pak, tidak keluar izinnya. Ada yang lebih 30 tahun. Dan alhamdulillah itu semua selesai di bulan Desember 2022. Jadi sudah lewat 2021, sorry. Desember 2021 yang lama-lama itu terselesaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika dikomunikasikan dengan masyarakat, selama seluruh ketentuan itu dipenuhi, maka negara harus hadir dan menjawab penjelasan pada masyarakat. Problemnya adalah sering tidak mau. Nah, saya memilih bisa berkomunikasi dengan semua. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan merasa bahwa negara itu hanya boleh berkomunikasi dengan beberapa kelompok dan memusuhi satu kelompok. Itu masalahnya. Ketika memusuhi satu kelompok malah tidak bisa komunikasi dengan satu kelompok. Saya sering mendapatkan pertanyaan itu, apakah
nanti akan bersahabat pada minoritas? Apakah akan diskriminatif pada minoritas? Apakah akan berorientasi pada 1-2 kelompok? Itu kan sering ditanyakan. Cuman kadang-kadang kalau pas ketemu nggak tega tanya. Cuman kalau di sosmed aja ditanyain itu. Tapi kalau ketemu nggak keluar tuh pertanyaan itu. Jadi saya pertanyaan aja sendiri di sini kan. Maka jawaban saya begini Mas sekalian. Di masa Pilkada Jakarta, saya tidak menjawab semua tudingan itu. Kenapa? Karena sangkaan dibalas dengan sanggahan itu tidak ada dampaknya. Kata dia lawan kata saya, nggak ada artinya. Nggak ada artinya, misalnya. Saya tidak bisa. Saya hanya berdoa waktu itu. Semoga Tuhan mentakdirkan saya bertugas sebagai gubernur. Dan sesudah saya bertugas sebagai gubernur, maka saya akan jawab semua sangkaan itu dengan kenyataan yang ada di Jakarta. Saya tidak mau membantah dengan kata-kata. Saya tidak mau membantah dengan pernyataan. Saya akan bantah dengan kenyataan. Dan itu jauh lebih kuat. Karena kenyataan. Jadi, saya selalu sampaikan pada relawan-relawan juga yang membantu. Bila ada pertanyaan seperti itu, jangan dibantah. Maka katakan saja, barangkali iya memang dia intoleran. Terus jawab, berikan pertanyaan berikutnya. Bisakah diberikan contoh intoleransinya? Oke? Ketika diminta berikan contoh, saya berani jamin tidak akan ketemu bukti intoleransinya. Nah, silahkan aja cari. Tapi kalau dibantah, nanti kata A lawan kata B, biarkan saja. Kenapa? Tanggung jawab memberikan bukti itu pada yang menuduh, Bapak Ibu sekalian, bukan pada yang tertuduh, Bapak Ibu sekalian. Yang menuduh yang harus memberikan bukti. Kalau tidak ada buktinya, berarti it is baseless accusation. Nah, saya bisa katakan pada masa itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di Jawa Barat ini, ada pilkada wali kota atau pilkada gubernur, lalu yang maju satu orang dari Sunda, satu orang dari Jawa, satu orang dari Batak. Kira-kira isu apa yang bakal rame di situ? Kira-kira isu apa tuh, Mas? Isu suku. Pasti akan rame. Kenapa? Karena ada faktor suku yang ada di situ, pasti. Kalau pilkadanya satu calon laki-laki, satu perempuan, isu apa yang akan muncul? Gender akan muncul. Kalau pilkada satu beragama Islam, satu beragama Kristen, isu apa yang akan muncul? Agama. Itu adalah sesuatu yang terjadi di mana-mana. Tetapi yang penting, yang menang harus merangkul, dan yang tidak menang harus mengakui hasil. Itulah demokrasi, dan itulah yang kita coba tegakkan di Jakarta. Bahwa ada isu suku, pokoknya yang menang, yang di Bandung harus suku Sunda misalnya, boleh, itu kan aspirasi yang muncul di mana-mana. Nah, ini yang saya sampaikan sekalian. Jadi saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk melihat kenyataan di Jakarta sebagai cara menilai apa yang sudah saya kerjakan. Itu yang bisa menjadi proyektor apa yang akan dikerjakan bila saya diberikan amanat untuk mengurus Indonesia nanti. Itu. Jadi saya tidak terlalu banyak mengatakan akan A, akan B, akan C. Bukan, lihat aja Jakarta. Dan alhamdulillah Jakarta kami bersyukur suasana itu. Bahkan saya ingat sekalian, kami mendorong perubahan yang tidak banyak dibahas. Apa itu? Kalau menjelang ini, Ibu tadi cerita tentang gereja, Ibu perhatikan, adakah pohon Natal di wilayah publik selama Republik ini merdeka? Di Jakarta tidak ada. Menjelang Natal tidak ada pohon Natal di wilayah publik. Pohon Natal itu wilayahnya private. Di mana? Di rumah, di mall, bukan di wilayah publik. Sementara saya sampaikan, ketika menjelang Idul Fitri di wilayah publik ada begitu banyak sign. Saya sampaikan ini kesetaraan, dan saya bicara dengan semua. Izinkan umat Kristen menyambut hari besarnya sebagaimana umat Islam menyambut hari besarnya. Dan itu bukan mau minoritas apa tidak, ini adalah soal kesetaraan. Dan di Jakarta ada Christmas Carol menjelang Natal,
ada pohon Natal di Jalan Tamrin. Bapak Ibu cek coba, sepanjang umur Republik memang ada di sana? Tidak.